para penguji pun ini di record ya, tapi mungkin ada catatan-catatan penting gitu ya yang mau ditanyakan misalnya. Silakan untuk kepada penguji, saya persilahkan untuk memberikan pertanyaan, masukan, mungkin ada arahan kepada Profesor Anu Sirwan. Silakan, Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Salam. Ibu Ketua Sidang, izin Prof. Didik dan Salam. Pak Dr. Hamzah, dan selamat kepada Pak Nako ya, pada hari ini sudah maju proposal ya Pak ya. Proposal. Terima kasih, Prof. Baik, saya melihat model proposal hari ini tentu berbeda dengan proposal yang kita lihat sehari-hari di ilmu manajemen ya. Dan tentu kita berharap juga nanti kalau ini selesai, ini akan menjadikan model juga di Pakuan nanti khusus IM, supaya bisa dibuat dalam petunjuk teknisnya, sehingga ini bisa dipakai di dalam mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian. Selamat ya Pak Nakoy ya. Oke. Pak Nakoy, saya mau Terima lihat kasih, judulnya Prof. Pak Nakoy. Saya akan yang memberikan, mungkin ada yang nggak jelas bagi saya, nanti dijawab gitu ya. Mungkin lebih mempertajam aja Siap, lagi siap. nanti. Silakan Pak Nakoy. Baik, Prof. Baik, judulnya kayaknya menurut saya ada yang kurang ya Pak Nako ya. Ada yang kurang, Prof? Sebagai strategi untuk meningkatkan keberhasilan kinerja kali ya. Kurang ya. Kinerja. Oke. Iya, benar ya. Iya, iya, Kinerja pengelolaan perguruan tinggi swasta. Kalau iya, iya. kinerjanya belum terlihat di sini. Ya Pak Nako. Iya, iya, Prof. Terus apa bedanya pengelolaan dengan pengelola? Pengelola. Ya, bedanya dengan pengelolaan apa? Dengan pengelola. Ya, pengelola kan orang yang melakukan. Ya, Kalau pengelolaan berarti sistem atau manajemen gitu, Prof. ya kalau pengelola orang yang melaksanakan. Ya, Sekarang yang dilihat kinerja siapa ini? Pengelolaannya atau pengelolanya? iya. Eh, pengelola. Pengelola. Kalau kinerja, kinerja siapa? Pengelola kan? Kalau pengelolaan berarti organisasinya ini. Mungkin bisa dipertajam aja ya nanti ya kalau menurut saya ya. Ya, Bahasanya ini karena tadi saya lihat sini kinerjanya nggak ada. Ya Pak Nako ya, nanti siap, siap, siap. sekarang kita lihat lagi. NBL ini, Nobok Leadership ini akan dihasilkan nanti modelnya ya. Nah, kalau Iya. saya lihat di sini, yang masalah utamanya apa di sini? Masalah Masa utamanya apa? di sini, Prof. Ya, Yang kita nah masalah utamanya aja. Kan ini ada variabel eksogen, ada endogen, ada variabel moderator. Ya, nah, mana masalah utamanya di sini? kepemimpinan, Hah? kepemimpinan. Kalau kepemimpinan itu nanti untuk meningkatkan numpuk leadership dirinya, bukan kinerjanya yang menjadi masalahnya. Kinerja. Kalau saya lihat di latar belakang itu lebih banyak menceritakan eksogennya, bukan endogennya. Eksogennya udah bagus sekali itu diceritain banyak teori-teori hasil riset dan lain-lain. Tapi kita harus tetapkan Ya. masalahnya di sini keberhasilan kinerja pengelola atau notebook leadership. Karena di latar belakang Bapak itu saya tidak melihat data-data sekunder tentang kinerja pengelolaan perguruan tinggi swasta yang ada di Tangsel. Iya, Bang. Ada ini nanti kembali lagi mau eksogennya mau jadi masalah atau endogennya mau jadi masalah. Nanti bisa dicek lagi ya. Kalau Ya, saya mungkin
modelnya bukan nombok leadership. Model itu adalah eh, kinerja pengelolaan paling tinggi model yang dibuat nanti oleh Nakoi. Jadi keluar nanti Nakoi model dalam kinerja pengelolaan paling tinggi. Ini patennya Pak Nakoi loh nanti ini, ya. Nah, kalau nombok leadership itu dia eksogen dijadikan model, dia kenanya untuk mengetahui dia kalau pakai nombok itu dengan ada moderasi dia memperkuat atau memperlemah terhadap kinerja pengelolaan perguruan tinggi. Di sini nombok leadership kan eksogen kan, benar ya? Ya, betul. Iya. Nah ini mungkin saya kurang paham, mungkin Pak Nako bisa memperdalam aja nanti. Ya kalau ada endogen tadi endogennya yang keberhasilan kinerja Kerja pengelolaan. pengelolaan PTS. Tapi data-datanya nggak ada saya lihat. Mungkin kinerja entah itu rektornya, entah itu dosen tetapnya, nggak ada kita lihat. Nah, terus ini dilakukan studi kasusnya di Pamulangnya atau di beberapa PTS. Ya, kita mau mencoba beberapa PTS yang serupa dengan Unpam gitu, Prof. Tapi nggak ada data PTS-nya di dalam. Yang serupa itu nggak ada. Nggak dijelaskan. Ya, ya, Prof. Saya Ya, karena catat. ada 25 PTS. Dari 25 itu yang modal umpam ini ada berapa? Nah itulah nanti kalau memang notebook model apa notebook leadership itu mau dimajuin ya kayak apa itu nanti ya. Baik. Ya nanti saya tolong dilihat lagi ya Pak ya. Kembali lagi notebook leadership ini riset gapnya ke notebook leadership atau ke kinerja. Kan ini SDM loh nih Pak Nakoe ya. Kedua-duanya dia sama-sama SDM. Notebook leadership sama kinerja. Ya, Nah ini tolong di latar belakang saya nggak lihat itu. Karena latar belakang itu kan mempromulasikan fenomena yang terjadi penyebabnya dari kinerja tadi. Salah satunya nobok. Ya, ini tolong dicek lagi nanti ya Pak ya. Mungkin karena ini saya kurang jelas, mungkin Bapak bisa mempertajam aja nanti. Oke Pak ya. ya, Pak Prof. Saya ini penelitian Bapak ini memang unik ini ya. Ini yang saya temukan waktu itu berapa tahun saya menguji di MP, Manajemen Pendidikan, sudah ada nih satu. Kualitatif dulu baru ke kuantitatif. Saya bilang ini bagus sekali. Belum ada yang diikuti. IM punya ini sekarang. Ini mudah-mudahan jadi model. Ya, kan ini Amin. kualitatif dulu kan? Kualitatif Kualitatif. dulu. Baru ke kuanti kan? Iya, Oke Pak Nako ya. Nanti saya lihat lagi gimana gambarnya. Tadi latar belakang tolong dicek aja. Teori-teorinya udah bagus. Banyak buku-buku Bapak bagus itu. Tahun-tahun berapa yang Bapak teliti itu banyak. Gitu. Nanti dilengkapin. Jumlah PTS-nya berapa, kinerjanya. Walaupun Bapak mau lihat nombok itu nanti ditulisnya setelah kinerja itu. Salah satu faktor yang mempengaruhi selama ini ketidakberhasilan pengelolaan itu adalah karena adanya nombok leadership. Kalau Pak masukkan yang nombok leadership tadi itu. Baik Pak Nagoy. siap-siap, Prof. Terima kasih. Saya catat, saya perbaiki. Ya, nanti bisa dimantapkan lagi. Kan hanya ini masukan. Nanti kalau orang mau baca, mungkin Bapak bisa jelaskan. Karena di model Bapak udah keluar itu nombok itu sebagai eksogen. Nanti namanya di kualitatif juga seperti itu. Fokusnya mana, subfokusnya mana. Kalau Bapak mulai, sekarang subfokusnya apa di nombok dulu, di kualitatif. Ternyata akan mempengaruhi ke sana. Itu tidak akan nanti dipertimbangkan. Ya, baik ya. Siap, siap, siap. Nah, Terima kasih. saya kalau dengan model ini kan strategi tadi selama ini kita memang di IM itu kalau rumusan 7, tujuan 7, hipotesis 7. Sekarang saya dengan Pak Hamzah bimbing waktu itu kita buat suatu model yang
Tidak seperti itu. Saya dengan Pak sudah pernah ngomong itu, ini sudah kita mulai ya, sudah kita mulai. Nah, untuk melihat hipotesis, coba lihat model Bapak. Tadi yang Bapak buat modelnya. Coba Nako lihat modelnya. Suara saya dengar ya Pak Nako? Jelas, jelas, Prof. Jelas, oke. Lihat modelnya Pak. Di dalam disertasi halaman A, oke. Ini nobok udah kelihatan, ya. Ya, Ya. Dia kan kalau yang tadi kelihatan yang sebelumnya itu ada dia sebagai eksogen ya Pak Nako ya. Kinerja ya, sebagai endogen. endogen. Sekarang kita lihat hipotesis satu. Ada dua, H2, H3 itu variabel apa nih Pak? Variabel apa nih Pak? Intervening atau moderating? Moderating. Hah? Moderating ya. Kalau saya bicara kinerja pengelolaan PTS itu kan organisasi ya Pak ya. Iya, Organisasi. Kalau hanya dua Bapak buat moderatingnya, kalau saya kurang pas. Bapak ya, Prof. harus menambah dua lagi dari atas Bapak buat. Jadi Karena 4. dalam organisasi itu di sini tidak terlihat budayanya oke, sumber dayanya oke, berarti individu yang ada di dalam organisasi tersebut. Ada dua yang tidak saya lihat di sini. Sistem organisasinya nggak ada. Karena di dalam sistem organisasi itu akan digali nanti tujuannya, filosofinya itu muncul di situ nanti. Nah, satu lagi nanti Bapak buat proses organisasi. Ya, proses organisasi itu akan bisa dilihat dari aspek yang kita lihat di dalam proses organisasi itu banyak sekali yang kita, apa hubungan peranan antara pimpinan, dosen tetap, staf akademik itu bisa dilihat apakah dia mau nggak untuk mencapai tujuan organisasinya. Nah, kalau saya masukkan yang 4 ini itu udah memperkuat ke kinerja. Kalau sini kinerja moderatornya filosofi yang nanti di dalamnya ada visi misi nggak kelihatan di sini Pak Nakoi. Ya, saya sarankan tambah dua lagi. Karena di Sistem dalam organisasi. ya sistem Tes. organisasi. Yang kedua proses organisasi, yang budaya oke, sumber daya oke. Nanti yang perlu kita lihat semuanya itu di dalam sumber daya itu sebenarnya banyak yang kita lihat nanti ya. Motivasinya, attitude-nya, aptitude-nya, ya itu dan lain-lain ya nanti dicari aja. Tapi saya saran ini kalau setuju ada 4 itu moderatingnya. Apa 4 itu betul-betul memperkuat atau malah. Kalau di sini dia visi misinya nggak kelihatan. Ya, betul. Ya, hubungan antar kelompok, antar bawahan nggak kelihatan di sini. Kalau di budaya saya setuju, nanti di ini tetap aja, nanti ya, nanti dilihat aja nanti. Nah, jadi eh, budaya struktur udah ada di dalam struktur, ada budaya pasti ada di dalam. Oke ya Pak ya. Siap, siap, Prof. Jadi kembali lagi saya kasih info ke Pak Nakwe, pertajam dulu masalahnya yang mana ini. Apakah nobok? Karena di sini udah diuji nanti. Nobok terhadap kinerja. Oke. Terdapat pengaruh moderasi, budaya, nanti akan jadi 4 atau 5 ya nanti. Moderasi terdapat hubungan antara variabel nobok dengan kinerja. Ya, artinya hubungan ini dalam bentuk apa nih Pak? Hubungan ini. Atau pengaruhnya kuat atau lemah? Atau mendukung atau tidak? Iya, berpengaruh atau tidak naik kembali Ya, untuk. ini Ya, nanti dilihat ya, ada kata hubungan di sini. Juga di H3. Di depannya ada pengaruh terhadap hubungan ya, terhadap hubungan antara no NBR dan kinerja. Kalau kalau saya silakan di ini saja, disesuaikan aja kalimatnya nanti. Mungkin udah benar ya, teman. Menambah yang tadi itu, kalau menurut saya nomor harusnya 2 tadi tambah. ya. Iya, kalau baca teori organisasi, menurut teori Indik, Indik itu udah buku lama ya, yang sampai sekarang itu masih zaman Belanda. Itu saya dapat waktu kuliah di S2 dulu di IPB. Jadi itu
bagus bisa dimasukkan itu. Ya, Indi. iya. Ya, Jadi tolong ya Pak nanti ya. Oke. siap-siap, Prof. Kalau saya setuju nih moderatingnya bagus ini ya, karena kita tidak menggunakan intervening. Itu di halaman 3 Pak Nakoy, halaman 3 itu problemnya saya baca di dalam disertasi ya proposal ada 3 problemnya di situ. Rendahnya daya saing, minimnya inovasi kelembagaan, keterbatasan transformasi digital. Kalau bisa Pak Nakoy di halaman 3 itu rendahnya daya saing itu di aktivitas apa Pak? Di kegiatan apa Pak? Terus minimnya inovasi kelembagaan itu apa itu? Jadi kalau dapat datanya lebih memperkuat ke kinerja tadi. Ini saran saya nanti kalau ada datanya ini dimasukkan aja di latar belakang. Ya Siap-siap. memang nih lagi rame nih transformasi digital untuk SDM ya. Ini inovasi dan lain-lain. Baik ya Pak Nako ya, ini saya menambahkan yang poin-poin aja. Siap-siap, saya catat, Prof. Ya, Terima kasih. halaman 12 itu ada kepemimpinan di situ Pak. Hanya kepemimpinan atau membuat Bapak kepemimpinan yang lain. Karena banyak Bapak lihat latar belakang buku-buku Islam banyak. Semoga yang Bapak karakteristik KTS yang lain itu yang sama dengan Umpam, yang banyak ya alirannya dari Islam gitu. Nah, kalau kepemimpinan yang Bapak sarankan di sini kepemimpinan apa nih Pak? Ya, kalau kalau dari ya kepemimpinan tadi, Prof, kepemimpinan yang berbasis spirituality ya. Ya, Eh, bukan bukan religius, bukan. Spiritual ya, Ya, spirituality. intelektual. Kenapa Bapak nggak berani di dimensi nobok tadi ada tadi saya lihat di dimensinya rasional, sorry, itu ada indikatornya wisdom, intelijensi, creativity, saleh, benar ya Pak? Iya, iya betul. Nah, kenapa nggak kepemimpinan Islami Bapak masukkan? Di dalamnya ada sidik, ada amanah, dan Soalnya, lain-lain. ya itu yang soleh itu, soleh kita mengacu Hah? kepada yang soleh, yang saleh atau soleh itu mengacu kepada Ya itu kepemimpinan Rasulullah, Prof. kalau kepemimpinan Islami Bapak masukkan mungkin ada 4 dimensi ini dan lain ya. Nah, nanti indikatornya nanti ada. Tapi silakanlah dipertajam yang cocok dengan karakteristik seperti Unpam tadi. Ya Pak Nako ya. Siap, siap, Oke. Prof. Sekarang saya lihat lagi. Unpam itu akreditasinya apa? Yang apa, Prof? Kan ada Unpam. universitasnya. Nah, institusinya aja. Kalau Pakuan kan unggul. Unpam apa? Paling tidak, kalau akreditasinya unggul, saya melihat dari aspek kepemimpinan mungkin sudah bagus ya. Nah, yang Unpam saya nggak tahu, tapi apakah baik sekali atau apa institusinya ya. Minimal Bapak mencari yang sama juga nanti institusinya. Dari akreditasinya, gimana tuh? Dari dikti itu kan sudah ada. Kalau yang akreditasi baik sekali, kriterianya ini, dan lain-lain ya. Saya nggak lihat akreditasi prodi ya Pak, tapi akreditasi institusi. Iya. Ini kalau saya ini bagus ya Pak Nakwe ya, karena ini untuk membuat satu model yang baru di kita nantinya. Dan ini akan menjadi contoh bagi mahasiswa lain yang tidak hanya terbatas pada penelitian kuanti, kuali, dan lain-lain ya. Baik Pak Nakwe ya. Siap, siap. Terima kasih. Ya, terus halaman 17 tolong PTS yang sama dengan pemulang tuh usahakanlah dengan akreditasi yang sama ya. Usahakan dengan akreditasi yang sama. Masuk unsur-unsur lainnya. 17 ya. Iya. Ya, ini lebih spesifik, jadi lebih menjurus ke homogenitasnya nanti.
Yang Iya. lain Pak Nakoy, ini saya lihat respondennya terbatas ya Pak ya. Unsur pimpinan, staf akademik, dosen tetap, dosen tetap ya Pak. Respondennya terbatas unsur pimpinan itu tadi yang dikatakan rektor tadi ya. Rektor termasuk warek-wareknya enggak itu nanti. Termasuk yayasan juga, Prof. Ya, iya kan dua lagi itu yayasan lagi kan. Kalau tadi saya melihat, kenapa Pak Nakoy lihat dari aspek yayasannya, pengelolaannya. Hmm. Kalau udah sampai ke tenaga akademik, pasti dia aturannya ada dari Dikti. Jadi sama kan. Kalau yayasan tuh bagus itu. Dari Berbeda. kepemimpinan dan lain-lain. Ya. Nah, ini saran saya ya. Coba kalau dia dari akademik nanti coba kita lihat lagi nanti udah. Kalau Bapak ambil nanti ke kuantitatif ada staf akademik atau tenaga kependidikan, ada dosen, ada pimpinan, kayaknya lebih baik spesifik aja Pak. Ya, nanti dari ke kuanti ya, dari ke Ya. kuanti nanti bisa dilihat. Oke, nah, terus tadi hipotesa dan saya lihat ya, responden 240, tapi nggak tahu nih sumbernya dari mana. Dari yang mana, hitung dulu PTS yang sama dengan Umpam, sama track ratio-nya sama, Pak hitung, nah, berapa kok bisa keluar 240? Ada hitungannya nggak tuh? Nggak ada kan? Keluar angka aja. Kalau mencari sampelnya tadi dari dalam sudah lihat 1 sampai 5 parameter, oke. Sehingga keluar tadi, ini kan tergantung jumlah PTS-nya juga nanti, Pak. Nah, ini tolong dicek lagi. Kalau di situ ujung-ujungnya keluar 240. Dari mana 240 saya nggak lihat. Ya, oke. Itu lihat dulu Pak, tabel PTS yang mau dimasukkan. Nanti keluar yang sama dengan umpam. Nanti keluar berapa. Nanti kan ini akan, kalau dipakai hitung pakai indikator ya, dilihat juga. Bisa aja dilihat dari indikator. Dari indikator yang Bapak buat, nanti keluar 240. Itu udah syarat apa tadi yang di teori-teori yang pengukuran tadi serasa sudah masuk semua. Ya, Pak. Saya lanjutin dikit lagi ya Pak. Ini Siap, siap. prinsip-prinsipnya, substansinya udah bagus ini ya. Terus coba Bapak lihat lagi halaman 39, tabel 22. Bisa dibuka Pak, tabel 22. Ada ya? Di saya nih ketemu tabel 22, isinya judulnya variabel penelitian dan definisi operasional. Definisi operasionalnya nggak keluar. Hanya menceritakan tentang grand teori, middle teori, dan applied teori. Ya, teorinya konsep siapa yang dipakai, itu relevansi dengan penelitian, terus referensi jurnal. Tapi definisi operasionalnya saya lihat nggak keluar. Tolong dicatat lagi nanti Pak. Ya. 39 ya. Berani, berani Bapak buat definisinya ya. Mana definisinya nggak ada di situ. Nggak ada kan? Kalau definisi kan ada sampai ke tingkat pengukuran nanti. Bapak udah buat juga di dalam disertasi. Tingkat pengukuran nanti bentuk pertanyaannya setuju, sangat setuju itu udah ada dalam disertasi proposal Bapak. Ya. Ya Siap, Pak, siap. ini ya. Oke, yang Ya. terakhir halaman 72, halaman 78. Halaman 78, Pak. Tabel 32. Tabel 32, Pak. 78. Ya, ada. 32. Ya, saya kembali Ya. lagi hanya mengingatkan halaman 78 ini saya buka di disertasi ya, Pak. Halaman 78 itu gambarannya ada tabel
32. Ya, Pak. Sorry. Tabel 32. Nih, operasional variabel penelitian. NPL dimensinya resi ya. Tuh ada rasional. Oke. Indikatornya ini. Definisi operasionalnya kemampuan pemimpin menggunakan logika. Ya, Pak. Ya, Pak. Benar ya, Pak Nako ya? Iya. Sekarang pertanyaannya dari mana Bapak turunkan? Di sintesis nggak ada di bab 21 sama sekali. Nggak ada. Tidak ada. Nah, ini nanti tolong ini mungkin bisa dimasukkan per variabel tadi ada NBL, apalagi Bapak buat itu ada kepemimpinan, keputusan, tahu bagaimana? Kalau di sini saya lihat hanya 4 ini. Organisasi, budaya, sumber daya. Nanti kalau bisa ditambahin saran saya yang 2 tadi, kinerja. Jadi ini Kerja menjadi, proses. ya, jadi 1, 2, ya tetap 3, tapi ada saran saya tadi, sistem organisasi dan proses organisasi. Nanti dilihat di bab 2 nggak ada itu Pak, definisi itu. Nah, tolong disinkronkan aja Pak. Kalau muncul di belakang, di depannya nggak muncul. Dari mana itu datangnya? Ya Pak Nako ya. Eh, dari saya tinggal melengkapi aja Pak Nako ya. Nanti tinggal disepakatin aja dalam apa bimbingan mana yang mau dipakai, apa siapa dan lain-lain. Ya, dari saya mungkin cukup Ibu Ketua Sidang, Bu Dr. Nancy, dan Baik. izin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Tetap. wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih, Prof. Nusirwan Ya, atas sama-sama bimbingannya. Pak Nakoy. Pak Nakoy sudah banyak yang masukan ya, tapi Prof. Anusiran mengapresiasi nih karena Pak Nakoy apa ya, yang baru ya, biasanya mahasiswa S3 IM tuh kuanti kuali, tapi ini Pak Nakoy kuali kuanti gitu ya. Ini mungkin ada kebaruan lah disertasinya gitu ya. Oke, tapi Pak Nakoy sudah punya ya buku panduan S3 IM ya, penulisan. Sudah Sudah, punya. Sudah ya, sudah. barusan saya konfirmasi ke Mas Ahmad. Pak Nakoy sudah punya belum? Karena tahun lalu sepertinya saya sudah update buku panduan penulisan disertasi, sudah ada yang terbaru, sudah ada bagaimana menuliskan penelitian yang kualitatif ya gitu ya. Sudah ada ya. Mudah-mudahan dibaca buku panduannya gitu ya. Nah, kalau yang lu hanya kuanti tapi yang terbaru saya sudah lengkapi dengan penelitian kuali. Mungkin baik karena Prof Didik dan Pak Dr. Hamzah adalah tim promotor, mungkin saya ada sedikit yang mau ditanyakan ya Pak Nako ya. Ya, Bu Dokter. Pak Nakoy, coba kita lihat di halaman 11 ya. Tadi mungkin sudah disinggung oleh Prof. Anusirwan, tapi mungkin ini ingin saya konfirmasi ya. Di halaman 11 itu ada variabel internal gitu. Lebih jauh variabel internal seperti wisdom, creativity, intelligence, dan soleh. Ini maksudnya variabel internal apa nih? Ya, itu eh, bahwa hasil ini kan sebenarnya sudah saya lakukan wawancara mendalam juga dan hasil Hmm, dari pengamatan saya itu hmm, ternyata khusus kelihatannya di Unpam sendiri dari sosok pemimpinannya itu mengacu ada wisdom, ada kreatif, ada intelijensi dan soleh atau saleh kayak gitu. oke. Tapi ini Itu bukan itu dimensi dari Nobok leadership. gimana Bu Dokter? Tapi ini bukan dimensi dari no box leadership yang mau diteliti. Yang wisdom, kreatif, intelligence, dan soleh itu bukan dimensi dari no box leadership yang mau diteliti. Atau eh, dimensinya ini. Beda lagi. Dimensi yang terakhir kalau ini sebenarnya
kan hasil ini ya diskusi atau wawancara dengan ketua yayasan, terus juga tokoh kenapa bisa berkembang kayak gitu. Mm-mm. Yang saya lihat ya ini salah satu sedang saya lagi pikirkan ini Bu Dokter. Apa Itu apakah yang mana dimensinya gitu ya ya? saya juga lagi banyak diskusi Saya dengan jadi Pak Hamzah bingung. nih. Karena logika yang di belakang tadi pun sebenarnya masuk juga bahwa memang rasional, misalkan rasional tuh Hmm. di kampus zaman sekarang harus menarik, harus Gen Z itu harus keadaannya fasilitas harus bagus, itu kan memang rasional. Kemudian juga harus online juga ada gitu, itu juga. Tapi sisi yang saya dapat pesan dari beberapa tokoh yang wafat pada saat saya wawancara bahwa harus masukkan sisi spiritual, soleh, bahwa orang ini kalau dia dekat sama Allah nggak mungkin dia ragu kayak gitu. Nah itu saya juga Oh, saya gali betul. juga. Jadi Oke, masih nanti masih bisa ah, saya kembangkan gitu. oke, nanti ini diperjelas saja Pak Nakoy supaya tidak menimbulkan apa ya dual interpretasi gitu ya. Sebetulnya yang mana sih no box leadership ini di awal kan Pak Nakoy cerita tentang no box leadership gitu ya. Tiba-tiba ada nih dimensi wisdom, creativity, intelligence. Ternyata di operasionalisasi variabelnya beda lagi, rasional, logika. Nah, mungkin gitu ya. Mungkin nanti didiskusikan dengan para promotor indikator-indikator ini gitu ya di apa digali lebih dalam sebetulnya mana sih yang no box itu gitu ya yang pas untuk no box atau yang mencirikan no box yang dimaksud di sini tuh yang mana gitu dan alasannya apa gitu ya mungkin itu yang harus diperkuat gitu ya lalu juga saya ingin nanya nih sebetulnya ter, ciri yang paling menonjol gitu ya antara no box dengan transformational leadership itu apa sih? Kan di sini juga Pak Nakoy memasukkan ya teori transformational leadership gitu ya. Sebetulnya bedanya apa yang menjadi ciri yang betul-betul menonjol di antara dua tipe kepemimpinan itu? Ya kalau ini memang saya masih belum lengkapi, tapi dalam teorinya bayangan saya bahwa saya pernah nulis jurnal juga SLR itu ada tiga kolom, ada in the box leadership, model-model lama ada out of the box, termasuk transformational leadership, tapi ada no box. No box ini lebih ke pola-pola yang bukan lagi sebatas effectiveness. Jadi kalau transformasional fokusnya kepada effectiveness, sementara no box fokusnya kepada greatness gitu. Bagaimana sisi kita bukan yang tepat guna, tepat sasaran, tapi bagaimana kita ada sisi untuk ya sisi mulianya gitu. Itu sebenarnya saya terinspirasi dari bukunya Covey yang ketika dia bicara transformasional, bukunya Seven Habit, 7 kebiasaan, tapi ketika masuk ke greatness dia tulis 8 habit, bahwa sisi yang jarang disentuh orang adalah sisi mulia. Apakah ini akan menzolimi atau enggak? Apakah ini kayak gitu loh Bu Oke. Dokter awalnya. Oke, nanti ini ditambahkan Pak Nakoy, nanti saya kasih satu artikel jurnal yang pernah saya review, itu Kiswokuski 2 terbitan Inggris, dia juga kualitatif gitu ya, itu tentang ethical leadership. Jadi yang Hmm, terbaru itu sekarang, yang bukan terbaru ya, yang saya dapat ya terbaru sih beberapa bulan lalu saya diminta mereview Skopuski 2, dia tentang ethical leadership. Jadi leadership itu sekarang sudah mulai berkembang ya. Jadi ada pemimpin yang etis gitu. Ya, bukan lagi yang efektif tapi yang ya, etis. Mungkin ini agak lebih dekat nih dengan yang dekat ya, noboxnya ya, Pak Nakoy. Kalau nih hati-hati, ini saya kasih masukan, mungkin saya masukkan dari saya aja ya. Ini hati-hati nih karena ada nih spiritual. Karena namanya kualitatif dia kan induktif ya. Induktif itu berarti berarti dari hal yang lebih kecil gitu ya, Pak Hamzah nanti digeneralisasikan gitu ya. Jadi yang bersifat universal. Nih, kalau misalnya teori ini pengen jadi teori yang universal gitu ya, bisa digeneralisasikan hal-hal yang terlalu lokal konten itu mungkin nanti diadaptasi aja supaya bisa digeneralisasikan atau bisa jadi universal supaya nanti tipe leadership ini bisa diadaptasi atau diimplementasikan di tempat lain, nggak cuma di Unpam. Ya, apalagi ini saya lihat cuma PTS-nya cuma Unpam nih. Jangan-jangan Nobox itu memang cocoknya sama Unpam aja gitu ya, dengan dengan karakteristik Unpam aja. Nah, itu yang apa yang mesti
nanti dibicarakan dengan promotor supaya bisa digeneralisasi. Artinya eh, apa kualitatif ini kan dari kecil jadi bisa di apa besar ya digeneralisasi mudah-mudahan jadi universal tapi nanti pertimbangkan tentang ethical leadership nanti saya kasih Ya, apa siap, betul. artikelnya supaya lebih kaya gitu nanti insight-nya Ya, lebih kaya gitu ya nah, etik. mudah-mudahan bisa jadi general gitu lalu Pak Nakoy pertanyaan berikutnya ini kayak ada ada apa ya ada variabel sumber daya organisasi dan budaya organisasi ya sebagai moderating ya. Ya, Heeh, di halaman 44. Nah, ini kok sudah ada hipotesis ya, padahal masih kualitatif dulu kan ya? iya, kualitatif tuh. Kualitatif dulu sih kenapa muncul jadi hipotesis ini seperti rasa-rasa kuantitatif tapi mungkin gini nah tapi mungkin pasti ada alasannya ya maksud saya gini nggak apa-apa mungkin nanti munculnya ini cuma ada urut-urutan dari kualitatif itu lalu muncul nih variabel budaya dan sumber daya organisasi ini datangnya dari mana nih gitu moderating ini gitu ya kalau memang itu murni kuantitatif berarti harus didukung oleh teori sebelumnya tapi karena ini datang dari kualitatif gitu ya eh, di diberikan apa ya alasannya kenapa muncul budaya organisasi atau misalnya ada ada proses sehingga budaya organisasi dan sumber daya organisasi ini yang muncul bukan variabel yang lain gitu ya Hmm, misalnya di ya. kualitatif lalu Panakoy nemu ternyata moderatingnya budaya organisasi dan sumber daya organisasi itu boleh aja tapi nanti dilengkapi dengan prosesnya sehingga dua variabel ini muncul gitu ya nah tiba-tiba muncul nih kalau kayak tiba-tiba muncul nih kayak rasa-rasa kuantitatif nih, saya cari-cari ininya, cari-cari eh, literatur yang menjadi acuannya nih, tapi saya nggak nemu. Ya mungkin ini maksud Pak Nakoy di sana tuh yang ada yang variabel yang ingin atau yang muncul di tempat penelitian itu budaya organisasi dan sumber daya organisasi gitu ya. Mungkin ya, tapi nanti tambahkan dengan prosesnya kenapa dua variabel ini muncul gitu ya. Oke, lalu eh, di halaman 49, Pak Nako ini ada tempat dan waktu penelitian, gitu ya, di sebagai ini dilakukan khusus di Pamulang ya, sebagai representasi PTS di Tangsel. Nih, alasannya apa nih? Emang betul nih, Pamulang itu sebagai representasi PTS di Tangsel, atau gimana? Maksudnya versi no box ini kan kalau di Pamulang kan di Tangerang Selatan banyak kampus seperti ada Bintaro apa tuh, misalnya Bintaro Jaya, itu kan Hmm, rata-rata juga tidak murah gitu Bu. Ada juga di hmm, daerah BSD itu banyak sekali UMN dan sebagainya. Yang saya gali ini adalah kok bisa dengan biaya yang murah, tetapi dia masih menjaga kualitinya. Saya gali juga kampus-kampus yang murah, kayak model kayak Umpam ada juga Bu yang murah di Tangsel, tapi nggak berkembang. Jadi ada yang murah mengikuti pola Unpam tapi nggak berkembang. Yang berkembang pesat di Tangsel itu kebanyakan seperti Universitas Paradita, kemudian apa eh, Jerman, Jerman eh, Swiss itu Jerman. Swiss ya, Swiss Jerman ya. kemudian Bintaro itu rata-rata masuknya bisa puluhan juta bahkan ya. Nah, saya gali ternyata memang saya gali itu maka tadi ada kata-kata soleh itu seperti itu. Jadi Hmm. ternyata pendirinya itu eh, Pak Darsono itu dia sodakoh itu ke siswa itu kan rasio rasio bahwa pendidikan yang logis itu 16 juta per semester. Dia support hampir 14 juta per semester sehingga siswa itu hanya bayar 2 Oh, juta. Nah, itu berarti oh, salah satu keyword bahwa orang-orang yang yakin bahwa sodako itu nggak mengurangi, itu akan membuat kampus itu akan berkembang dan sustainable. Nah, tetapi kalau kalau kemudian murah tapi fasilitasnya juga nggak rasional, nggak masuk akal, misalkan kumuh, kemudian Gen Alpha, Gen Z juga nggak tertarik, akhirnya nggak berkembang. Ada juga di Ciputat kampus-kampus yang masuknya 200.000, tapi semi semi peminat. Nah, itu oh, yang menjadi kalau kalau mahal dan bagus itu kan cuma biasa ya. normal. Hmm. Tapi yang saya gali itu kok bisa ini murah tapi bisa bagus. Ternyata dari Warex kita kepada saya sebenarnya
tetap standar nasional Pak Nakoy. Cuman Pak almarhum itu dia sodako dari usaha-usaha yang lainnya, per siswa dia sodako 15 juta, sehingga tetap siswa itu rata-rata bayar 16 juta per semester, hanya karena targetnya orang-orang susah, ini 2 juta seperti itu. Itu Oke. hasil dari wawancara mendalam saya juga. Oke. Jadi tadi saya teringat dengan yang Prof. Anusirwan singgung gitu ya. Ini fokusnya kinerja PTS atau no-box-nya itu sendiri gitu ya. Nanti Ya, nanti coba nanti pikirkan fokus dan subfokusnya gitu ya. Apa memang nih kalau misalnya yang Pak Nako sampaikan itu ya kok kenapa sih ini Pamulang nih jadi hebat banget apa segala macam unik unik sehingga pantas untuk diteliti nanti ditambahkan di latar belakang ya kehebatan itu kayak tadi misalnya bisa apa murah tapi bisa berkembang misalnya atau kinerja universitasnya ditambahkan di latar belakang sehingga menunjukkan ini gejala apa nih jangan-jangan no box gitu ya atau jangan-jangan malah cuma sodakohnya itu macam-macam kan gitu ya coba tapi ditambahkan fenomena kenapa harus latar unpam. belakang ya. Kenapa Ya, harus siap. unpam gitu ya? Nah, jadi ditambahkan di latar belakang tadi Prof. Anusian sudah sampaikan juga sudah singgung juga. Mungkin nih yang terakhir Pak Nakoy ini respondennya siapa sih di tadi Pak Prof. Anusian sudah singgung ya halaman 78 menanyakan tentang responden nanti definisi operasional itu harus jelas responden siapa, narasumbernya siapa gitu ya. Kalau responden mungkin cocoknya buat yang kuanti ya, yang kualinya narasumbernya itu siapa gitu-gitu ya. Iya. Terus Pak Nakoy untuk instrumen kualitatif, bagaimana Pak Nakoy memvalidasi instrumen kualitatif? Caranya gimana? Soalnya nggak ada nih Ya, di sini. tadi dengan salah, bentar Bu, kita ada slide tadi. Ya, Pak, nggak sih? Instrumennya ada nggak di sini? Dilampirkan nggak? Form Oh, form wawancaranya atau mungkin ada kuesionernya belum kali ya kan kuali dulu ya belum, belum. form-form wawancara lah kalau kuantinya Belum. belum kenapa budaya organisasinya udah ada ya Maksudnya kalau budaya maksudnya belum belum dilampirkan, Bu, belum oh dilampirkan. belum dilampirkan oke tapi dilakukan ya validasi atas instrumen kualitatif dilakukan nggak validasi Dilakukan. caranya Kalau kalau yang bentar, Bu, kalau yang kita wawancara langsung dengan pakar, Bu, hmm. praktisi terkait Nobok leadership tadi. Saya sebenarnya tidak hanya Unpam, tetapi kampus yang saya anggap semodel atau sebesar atau setenar lah Unpam di Tangerang Selatan. Ada beberapa saya wawancara, ya. Oke. Tetapi memang wawancara itu dilakukan sebelum sebelum penelitian ini dimulai, Bu. Jadi ini kan baru, ini kan sebenarnya sudah saya gali pada saat saya melakukan tesis dulu, sudah saya lakukan, sehingga masih masih ada data-data yang saya gali belum dikembangkan lagi gitu Bu. Tapi sudah melakukan versi yang sebelumnya. Maka di sini saya tulis penelitian ini dimulai ya sekarang sampai di bulan apa Maret atau Januari ya April tahun 2026. Gitu. oke coba pertanyaan saya eh, instrumen kualitatif itu divalidasinya gimana caranya? Bagaimana cara Pak Nakoy atau peneliti memvalidasi instrumen kualitatif? Nah, itu nanti di ini aja ya, Ya, ditambahkan saja. Ya, dicatat aja ya. Mungkin tadi sih saya udah ngeliat sih sekilas ya. Cuma memang saya belum lihat instrumennya di lampirannya nggak ada ya. Di lampirannya nggak ada. Jadi eh, apa saya mau lihat ini apa instrumennya kayak gimana bentuk instrumennya lalu udah gitu proses validasi instrumennya seperti apa gitu ya ini belum ada nih belum dijelaskan di sini ya tadi belum belum. cuman Saya catat secara Ibu. umum mungkin secara umum saya mau sampaikan yang tadi tuh dimensi no box tuh yang bener yang mana sih gitu ya yang ada soleh apa yang cuma spiritual nanti dijelaskan lagi lalu latar belakang kenapa Unpam gitu apa uniknya Unpam memang Unpam tuh
apa sih atau hebat banget gitu ya atau murah banget atau apa banget gitu ya. Kan kalau kinerja pengelola keberhasilan pengelolaan perguruan tinggi itu dilihat dari apanya sih. Nah, itu Ya, ditampilkan di bab 1 ya, ditambahkan ya. Lalu juga diperkuat di operasionalisasi variabel dan terutama instrumen. Ya, juga ini juga PR nih buat Panakoy, kenapa budaya organisasi dan sumber daya organisasi ini muncul. Gimana caranya apa gimana asal usulnya gitu ya tiba-tiba muncul dua variabel ini dan bukan variabel yang lain gitu. Itu juga harus dijelaskan ya. Oke. Baik, dari saya baik cukup Bu Pak Dokter. Takoy, ada yang mau disampaikan? Jelas, jelas. Saya Jelas catat, ya. Oke lah, ini eksekusi. juga ada apa ada rekapannya ya. Baik. Ya, Oke. Terima kasih. Baik, dari saya cukup. Mungkin selanjutnya kepada tim promotor, itu Profesor Dr. Didik Mutu Sojono. Silakan Pak Rektor. Ya, terima kasih Pak eh, Bu Nancy, Pak Nako. Ini ada berapa memang. Ini namanya nubok itu kan suatu yang apa ya? Yang penting Pak Noko itu harus dinamis dalam pola pikir itu, ya, karena perkembangan itu mengikutinya. Nah, dimensi-dimensi yang dikatakan spiritual itu sebagai bisa juga dikatakan bahwa salah satu misalkan kepemimpinan Rasulullah itu menjadi suatu hal yang bagus sekali dimasukkan di bagian spiritualnya. Jadi mungkin bagian dimensi ya itu akan bagus. Jadi amanah, patonah, jujur itu kan itu fungsi sebetulnya akan memperkuat daripada sistem di spiritualnya ya. Itu akan menjadi bagus tuh loh. Jadi jujuran, kemudian juga amanah, kemudian patorna, kemudian juga yang juga adalah tabligh itu bagian yang akan menjadi memperkuat dari notebooknya sendiri itu gitu loh. Itu mungkin digali lagi lah karena yang penting Pak Nako itu mengembangkan notebook itu istilah ya, tapi kan itu dinamis. Itu yang perlu ditekankan ya dalam hal itu. Kemudian juga bagian lain seperti saya lebih cenderung ya kalau kenapa karena dinamika yang perkembangan cepat sekali ya, dinamika disikapi menurut saya disikapi dengan dinamika yang cepat sekali itu, saya lebih cenderung budaya organisasi, budaya apa itu building learning organisasi BLO-nya yang dipakai, bukan BLO, BLO organisasinya, ya. BLO-nya karena itu menjadi satu bagus ya. Kalau misalkan dia budaya organisasi itu hanya selintas karena budaya organisasi masih masih belum fokus. Tapi kalau namanya sudah mengarah kepada organisasi pembelajar itu betul-betul mendukung gitu loh, akan mendukung. Itu mungkin masukan saya ya. Nah, mungkin BLO, BLO itu KBLO itu acronym. Building Learning Organisasi ya BLO-nya itu akan menjadi kuat ya. Oh ternyata kalau kita menjadi notebook itu kita orangnya syaratnya harus organisasi belajar. Kalau nggak belajar nggak akan mungkin. Jadi target yang dikatakan sebagai belajar sampai ke liang lahat nggak akan tercapai gitu loh. Atau yang dikatakan bahwa hari ini lebih baik dari kemarin nggak akan tercapai. Artinya tuh ada dinamika, ada inovasi. Atau ada ayat tadi ya Al-Quran itu apa hadis Rasul mengatakan Tuhan tidak akan merubah suatu bangsa, kalau tidak merubahnya itu kan suatu ritme yang dinamika yang Allah sudah berikan itu ya. Saya nggak tahu, kalau saya pemikiran gini bahwa nubok yang dikatakan eh, Pak Nako itu ada banyak menyandung suatu apa ya dimensi intrinsik, intrinsik dalam itu sendiri. Itu yang perlu dimulai dipikirkan ya, didalami. Selain tadi ada yang dikatakan tambahan daripada seperti kayak apa tuh tambahan variabel terkait sistem organisasi ya, bagian sistem organisasi yang baik dan sebagainya. Tambah dari Pak Prof. Nasirman tadi ya, atau proses. Coba dipikirkan nanti ya supaya gini. Jadi betul-betul kalau kita mulai dari analisa kuantitatif ya, kemudian ke kualitatif, ke kualitatif. Coba dipikirkan nanti kalau bisa diberikan gini. Saya pemikiran gini, kalau misalkan itu ada satu penelitian state of the art itu kinerja. Saya setuju. Kinerja daripada organ itu. Kinerja gimana sih state of the art sekarang itu? Nah, itu mungkin bisa dua sampling pertama kali ya. Untuk start of the art-nya gitu. Jadi desain ke dasar itu kelihatan di situ nanti. Itu akan bisa desain yang startingnya ke arah dasar yang kita inginkan gitu. Nanti perubahan-perubahan dinamika itu bisa terjadi. Itu mungkin dipikirkan lah itu yang mungkin ditambahkan di ranah gitu. Dan juga nanti setelah itu baru dianalisa ke apa tuh ke kualitatif. Nah,
Mungkin pada itu harus dipikirkan adakah intervening yang memengaruhi daripada sistemnya itu. Intervening harus dikuatin juga di situ interveningnya itu. Jadi apakah intervening menjadi salah satu variabel dari intervening itu akan menjadi satu hal yang bagus ya. Itu yang mungkin tambahan saya ya. Dan juga ini kalau bisa itu eh, kebaruan ini karena strategi itu kalau bisa itu juga ada satu metode kebaruan, ada cara dan solusi optimal di situ disebutkan di kebaruan itu. Dan kalau saya cenderung Pak yang ke cara penulisan dihapus nggak perlu Pak cara penulisan ilmiahnya itu yang di pertama kali. Cara penulisan itu Pak yang sistematika penulisan nggak perlu dimasukkan di situ. Karena itu Mm-mm. udah embedded masuk ke situ gitu loh. Itu yang kelihatannya dihilangkan aja menurut saya. Itu yang kelihatannya. Itu masukan saya, Ya, Bu siap, Nanti. Rektor. Baik, terima kasih Pak Promotor, Prof. Didik, Pak Rektor. Selanjutnya kepada Kopromotor, Pak Dr. Hamzah. Silahkan, Pak Hamzah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat Waalaikumsalam. siang. Ya, yang terhormat Pak Prof. Didi, Prof. Sunirwan, dan Bu Nensi. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat kepada Pak Nako sampai tahap ini ya. Harus riset itu harus berproses ya, memang betul. Eh, Menarik apa yang ditanyakan oleh konfirmasi atau apa tuh yang ditanyakan oleh Prof. Anisurion tadi bahwa Bapak ini fokusnya mau kemana? Nah, apakah noboknya atau kinerja? Tapi kalau melihat dari apa yang Bapak sampaikan tadi, sebenarnya Bapak itu sudah melihat keberhasilan dari implementasi nobok di apa tuh Universitas Umpam ya, Umpam ya. Iya. Nah, artinya ini kan baru role model tapi belum diujikan ke tempat lain. Logikanya begitu. Bapak ingin memvalidasi, memverifikasi apakah model ini bisa dibakukan dan secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan menjadi suatu novelty tersendiri. Nah, artinya kalau demikian tidak hanya Unpam menjadi target PTS yang disurvei. Katakanlah Unpam dengan Nobok leadership itu sudah memiliki kinerja karena quote and unquote mungkin katakanlah secara akademisi dan secara organisasi dia baik. Nah, Bapak lihat di 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 Tangsel ada beberapa PTS yang sekelas sebesar itu dan modelnya sama, apakah kinerjanya bagus atau tidak? Bagaimana Nobok leadership ini kalau diterapkan di sana? Apakah bisa tervalidasi dan terverifikasi dan sebagainya. Sehingga teruji itu menjadi suatu model yang bisa menjadi suatu novelty. Nah, coba Bapak lihat di kerangka konseptual Bapak yang kemarin saya koreksi. Nah, di situ Bapak artinya yang fokus Bapak kan noble leadership ya sebenarnya. Nah, Iya. kemudian Bapak menggelitik di pikiran Bapak kalau dipakai di tempat lain bisa nggak digeneralisir? Karena dari teori mikro menjadi makro sehingga tapi harus diuji. Jadi Bapak harus menemukan sesuatu yang baru yang bisa mendunia nanti kan. Nobok leadership by Nakoi atau Nakoi Nobok leadership kan misalkan. Makanya saya eh, terus terang aja apa yang ditanyakan Bu Nancy dan Pak itu terkait apa namanya itu eh, eh, model kerangka operasional. Saya bilang kerangka operasional hipotesis itu masih apa namanya dummy dulu. Kenapa dummy? Kenapa? Karena ini harus ditemukan berdasarkan apa nama itu eksploratory, menggunakan SSM, menggunakan deskripsi dan situasional yang terjadi di Unpang dan berapa Bapak kan pernah kata Bapak pernah menerapkan itu di Bluebird di mana yang sudah diterapkan. Dicek setelah diidentifikasi dan sebagainya akhirnya ditemukan, oh modelnya begini loh. Plus kalau ada plus SLR hasil referensi sehingga Bapak menghasilkan permasalahan seperti ini rich picture-nya model konstruk yang akan diuji seperti ini. Artinya Bapak menemukan model hubungan tadi yang menjadi kerangka operasional itu hasil temuan dari tujuan satu sebenarnya. Sehingga itu perlu diujikan. Makanya di tujuan 2 dan 3 sebagai apa nama itu pakai STMPLS, saya sarankan sebagai pakai STMPLS karena dia tidak hanya konfirmatori tapi mengeksploratori sehingga menemukan model konstruk tersebut. Nah,
disitulah model itu bisa jadi menjadi pembaruan tersendiri karena itu hasil riset Bapak menemukan itu. Hasil riset tujuan satu dan Bapak melakukan apa nama itu FGD, Bapak melakukan cara mendalam dan sebagainya. Dan pertanyaan Ibu Nancy sebenarnya Bapak bisa jawab tadi. Bagaimana suatu validasi, suatu model, suatu apa tuh instrumen dalam riset riset itu kan riset kualitatif itu mulai dari wawancara, observasi, FGD, dokumen. Nah, dan dalam konteks SSM itu dia itu fokus apa namanya tuh dia tidak berhenti iterasi itu melakukan menggali terus itu sampai menemukan suatu model tersebut. Kemudian bagaimana validasinya? Tentu kalau mengacu kepada 4 kriteria trustworthiness, kepercayaan Lincoln dan Kuba, Bapak pasti akan tahu ada kredibel dan sebagainya. Akan ketemu transparency dan sebagainya itu kan ketemu dependensi. Itu akan ketemu dengan cara katanya di sini proses yang terus-menerus. Jadi validasi dari satu penelitian kualitatif bukanlah suatu sertifikat, bukan langsung kayak uji validitas pakai pakai SEM, pakai SPSS dan sebagainya. Tetapi dari awal melainkan sebuah proses yang terus-menerus yang dibangun oleh peneliti sepanjang studi. Nah, artinya Bapak menemukan itu makanya saya sarankan plus SSM. Jadi ada proses yang terus-menerus yang dibangun si peneliti sepanjang studi. Sehingga itulah validitas yang terbaik. Sehingga nanti Bapak akan mendapatkan hasil yang kredibel, dapat dipercaya, dan bermakna. Nah, kalau setelah hasil itu nanti jadi, tentu Bapak model tadi diuji, artinya variabel-variabel dimensi maupun indikator itu merupakan temuan baik dari hasil Bapak menemukan tujuan hasil dari tujuan satu, sintesis tujuan satu plus literatur yang mendukung sehingga Bapak menemukan model konstruk berdasarkan dan menemukan hipotesis. Kemudian dari situ Bapak bangun lagi jadi kuesioner. Nah, kuesioner itu tentu nanti diuji pakai STMPLS akan ketahuan validitas dan reliabilitasnya. Nah, dari situ nanti Bapak akan paham, disintesiskan lagi. Oh, rupanya yang apa namanya itu bisa diimplementasikan begini, yang berpengaruh ini sehingga kinerja dengan implementasi nombok itu dimoderasi atau interpening dari variabel yang lainnya sehingga seperti ini. Nah, kalau mau diterapkan di eh, perguruan tinggi swasta lainnya bagaimana? Makanya saya sarankan bahwa pakai instrumen sintesis dan ISM itu sehingga siapa melakukan apanya jelas. Stakeholder yang terlibat apa siapa, stakeholder yang terkena dampak siapa, perubahan mesti dilakukan apa, tujuannya apa, kemudian aktivitas yang dibutuhkan apa, kemudian kendalanya apa, sehingga Bapak paham. Nah, dengan demikian harapan saya Bapak nanti menemukan model implementasinya yang efektif sehingga hasil itu bisa diterapkan di perguruan tinggi PTS lainnya atau bisa dibuat digeneralisir menjadi suatu teori. Kemudian eh, adapun model yang Bapak hasilkan terakhir nanti itu untuk ini saya lihat kurang di metodologi kurang itu supaya dia itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah harus dilakukan case validity baik berlaku dengan FGD maupun apa namanya itu eh, individual deep interview eh, dengan menggunakan teori sargen. Dan dari situlah nanti Bapak akan menemukan model implementasinya dan sengaja saya lihat memang saya arahkan Bapak setiap tujuan itu bisa satu jurnal. Nah, tujuan Bapak kalau nggak salah ada 3 atau 4 dan satu tujuan itu satu jurnal. Jadi disertasi Bapak bisa 4 jurnal dan kemudian mungkin mungkin lebih kemudian novelty-nya bisa banyak gitu jadi sengaja cuman Bapak harus bedakan kalau yang SEM itu pakai SEM PLS hasil itu respondennya responden apa namanya persepsi walaupun orang key person yang orang paham betul walaupun purposif tapi jumlah jumlah sampelnya harus 5 sampai 10 kali ikan 10 5 sampai 10 kalikan jumlah indikator. Kemudian kalau yang misalkan apa namanya itu ISM itu purposif menggunakan kuesioner ISM, justifikasi pakar,
Kalau yang eh, apa namanya itu khusus untuk SSM tadi, tentu itu pun tidak bisa sembarangan, proporsi. Orang yang betul-betul paham implementasi apa namanya leadership kepemimpinan dalam suatu organisasi yaitu PTS itu. Kalau salah orangnya nanti akan bisa jadi misleading. Jadi itu saran saya. Mudah-mudahan potensi disertasi ini potensi akan bagus kalau Bapak concern, ya apalagi dengan pengalaman Bapak yang banyak. Insya Allah saya yakin ini bisa menjadikan disertasi yang eh, kalau kiwari kata orang Sunda itu ya Bu Nancy ya kiwari kemudian akan menghasilkan disertasi yang memiliki novelty yang lumayan kemudian bermanfaat yang terakhir punya nilai ekonomis Pak punya value punya nilai ekonomis Pak Nakoy semakin mahal bayarannya nanti gitu sebagai coach gitu. Ngajak-ngajak Ibu Nancy ya. Oke, itu saja komen saya. Terima kasih. Mudah-mudahan eh, sekarang itu cepat disiapkan instrumen untuk SSM-nya. Dari situ Ya, ketemu nanti dapat baru kita desain model konstruknya, dapatlah rich picture-nya sehingga nanti bisa didesain lagi SEM kuesioner SEM PLS dan variabel-variabel penelitian dan instrumen-instrumen yang lainnya. Sehingga jadi ada sekuen Pak yang 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 tujuan 2 3 tuh nggak bisa Bapak lakukan kalau tujuan satu belum selesai. Itu aja. Itu menurut saya. siap, siap. Oke. Oke, itu aja Bu Nancy, Oke, Pak. Prof. Pak. Didik dan Prof. Nusrat. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Hamzah. Jadi ini tetap di Unpam aja apa tambah nih Pak? Kayaknya mesti ditambah ya Bu ya. Kalau Unpam itu kan yang sudah jadi modelnya role model. Nah, saya kalau mau menguji model itu bagus apa enggak, tentu kita coba ke tempat Luar. lain. Ke tempat Ditambah, ya. Bu. Yang penting Ditambah ya. Tangsel Itu deh tadi masih saya terjangkau, tanyakan Bu. ada apa tadi? Swiss Jerman atau apalah nanti yang representasi Tangsel Tangsel beneran lah kira-kira kayak gitu ya. Juga Ya, Siap, jangan siap. cuma betul. satu ya. Gitu ya. Mungkin nanti diskusian lagi lah sama tim promotor. Prof. Anusiran ada yang mau ditambahkan? Saya menyarankan mungkin ada interveningnya lah. Hanya Ada. Ya, riset, bisa jadi. samping intervening ada moderatornya. Ya, Ya, Amin. ya siap, nanti Prof. ditambahin. Ya, Pak Nako Kalau ya. udah Nah, Siap, kualitatifnya siap. supaya selesai, lebih bagus. dapat gitu ya, Ya, variabel-variabel apa yang dapat di ya, lapangan nanti ya, tambahkan intervening sarannya, Bro. Ini tambah ini ya. nih, tambah Kalau, banyak, mungkin nambah bagus ya kalau- nantinya ya hasilnya ya, mudah-mudahan tambah bagus ya, gitu Harus, ya, harus ya Bu ya. nanti ya. Nah, ya. Baik, Pak Nako Eh, mungkin satu lagi Bu, silakan. usahain PTS yang mau disandingkan dengan Unpam itu PTS yang punya visi dan misi yang sama Bu. Kalau kalau Unpam tuh memang saat dulu ya kelasnya memang beda dengan yang lain-lain. Memang murah. Tukang ojeknya kuliah selesai, master, SE, macam-macam di situ. Ya kan, mungkin ada visi misinya yang dicari di situ ya. Maka saya katakan tadi tambahkanlah sistem organisasi tadi di dalamnya. Kalau nggak ketemu nanti Pak. Jadi itu Ya, dan ya. tadi saya ada saran Bu Nensi saran supaya PTS-nya coba dibanding dengan yang lain juga. Ya, ditambahlah. Makasih, Prof. Ya, ini supaya lebih bagus. Ini modelnya bagus kalau udah kita jalankan. Kan saya lihat waktu itu di MP, dia kualitatif dulu, ada fokusnya, bla bla bla. Nanti keluar ke kuantitatif. Ya, oke Pak Anako ya. Ya, Makasih. mudah-mudahan cepat selesai. Terima kasih Prof. Anusirwan. Nanti jangan Amin. lupa Pak Ya, Nako instrumen-instrumennya ya dilengkapi ya. Instrumen kualitatif maupun kuantitatifnya mungkin bisa nyusul ya. Kalau kan sequence ya. Udah selesai kuali, ketemu apa modelnya, baru kita bisa siapkan instrumen-instrumen yang kuantitatifnya gitu ya. Baik, Siap, siap, Gi. eh, Prof. Didik, Pak Rektor sedang sholat, jadi mungkin kita akhiri. Nanti saya infokan kepada beliau bahwa sidang ini sudah selesai karena beliau juga sudah memberikan masukan tadi ya, arahan ya.
Baik, saya ucapkan terima kasih kepada penguji Bapak Profesor Dr. Anu Sirwan Muins, kepada tim promotor, kepada Dr. Hamzah, juga Pak Nanang Kosim Yusuf. Saya seneng banget nih, bersemangat dari awal tuh istiqomah gitu ya. Dari waktu di kelas no box terus ya, mungkin ya Prof. Anu Sirwan juga Pak Hamzah juga. Ini dari awal kuliah udah kepikiran no box, tapi itu bagus ya. Jadi udah dipersiapkan lama, bukan baru keingetan gitu, enggak ya. Jadi mudah-mudahan nih pembahasannya itu dalam, bagus karena mengalami sendiri gitu ya. Baik, Amin, dengan amin. berakhirnya sesi ini, bapak-bapak, ada ibunya cuma saya. Mohon nilainya segera disubmit agar Pak Nanang, Kosim ini bisa ke stage selanjutnya. Tapi pastinya Prof. Anusiran ini bisa dilanjutkan ya. Penelitiannya bisa diterima gitu ya. Oh, diterima. Proposalnya bisa Ya, diterima. Bisa ya. ya. Baik, berarti bisa Baik. dilanjutkan Pak Nakoy, Pak Dr. Terima Hamzah. kasih, Prof. Sekali lagi, Oke, saya Prof. ucapkan terima kasih. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin. wabarakatuh. Terima kasih Bu Terima Nancy, kasih terima kasih Bu Bapak Prof. Nancy, Anusiran, Bu Pak Prof. Nancy, Hamzah, Selamat Pak Pak Hamzah, Nakoy Prof. Pak semuanya. Nakoy. Pak Ya. Nakoy. Kalau di PB udah boleh kandidat dokter Izin. Pak, kalau udah lulus ini. Kalau nggak lulus jangan. Mantap. Oke, pamit Bu Nancy ya, Prof. Pamit Ya, semua. Ya, selamat. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak Dokter. Waalaikumsalam. Amin.